Selamat malam Bapak Ibu semua. Puji Tuhan kita pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di ruang Zoom meeting ini. Kita bersama-sama akan melaksanakan KD online untuk bulan Maret di tanggal 22 Maret hari Selasa. Baik, sebelumnya mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian, Marilah Memuji. Hari ini kita merasa berbahagia Bapak Ibu, umur panjang diberikan, keluarga kita semua diberkati. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama untuk memulai KD kita malam hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di ruang Zoom ini untuk kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam KD sektor 5. Bapak, Kau berkati masing-masing dari kami, Engkau juga memberkati Pak Timotius yang akan membawakan firman-Mu. Bapak, kami juga memohon berkat-Mu untuk semua peralatan, jaringan, internet kami, HP kami, komputer kami, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah kesaksian tentang perjalanan ibadah online kita di sektor 5. सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ, बोल रहा क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा। कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। है तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। किसे ढूंढता है तू ही रे,
Aku. Pencet. Iya. Pencet. Pencet keluar. Join yang ada kata join itu diklik. Boleh gimana? Nanti join gak enak. Nah, itu sudah videonya. Tinggal Gambar kamera, videonya. gambar kamera dibuka, gambar kamera. Videonya. Di bawah, yang di bawah. Ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memuji pada Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian yang akan dipimpin oleh Bapak Arta. Silakan Pak Arta. Setelah kurang lebih 1 tahun, bisa dibilang 1 tahun lebih, kita tidak berjumpa. Dan hari ini, malam hari ini luar biasa bagi saya, yang memang sangat-sangat merindukan untuk bisa melakukan ibadah secara online. Itu karena saya gaptek Bapak Ibu. Ini aja nunak-nunuk, ini nih HP-nya Bu Sarce, HP saya tahu-tahu hilang, plus gitu. Kita mau mulai mengucap syukur untuk malam hari ini kita semua bisa bergabung di perayaan Natal sektor 5. Terima kasih untuk Bapak Ibu dari sektor lain yang mau bergabung di sektor kami. Selamat datang, selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk semua yang boleh berkumpul pagi hari ini. Itu karena hanya anugerah Tuhan semata bahwa kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk saat teduh bersama. Bapak Ibu, marilah kita membaca Alkitab bersama sektor 5. Hari ini kita membaca dari Lukas pasal 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Selamat datang dalam KD sektor 5 malam hari ini. Ini merupakan KD pertama di tahun 2022. Jadi ini masih tahun baru gitu ya Pak. Bapak dan Ibu, itu adalah flashback penyertaan Tuhan untuk sektor 5. Kalau pada awal pandemi dulu pernah kita merasakan bahwa kita bisa enggak ya mengadakan ibadah secara online gitu. Karena banyak yang jemaatnya banyak yang gaptek, terus kemudian jemaatnya banyak yang usianya sudah lanjut, tidak bisa. Tapi ternyata melalui kebersamaan yang kita bangun dari mulai awal ketika pertama kali kita latihan nge-Zoom, pada waktu itu kalau nggak salah di bulan Mei gitu ya, kita latihan nge-Zoom, kita ngajarin, oh ini pencet itu gitu kan. Akhirnya KD yang pertama itu di bulan Mei tahun 2021 gitu. Itu adalah KD pertama kita. Kesaksiannya tadi dari Bu Legiman yang sungguh beliau itu rindu sekali untuk melakukan ibadah online itu. Dan puji Tuhan ibadah online kita berjalan dengan lancar. KD setiap hari Selasa di minggu yang keempat dapat berjalan sesuai dengan jadwalnya. Kemudian kita bisa mengadakan Natal secara online yang waktu itu ya menurut saya itu adalah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Acara Natalnya dapat berjalan dengan baik. Dan kemudian kita juga sekarang sudah ada program kegiatan saat teduh di pagi hari melalui Zoom begitu ya. Secara rutin sudah 4 bulan ini kami sudah melakukan saat teduh bersama itu di pagi hari jam 5.30 dan kemudian dilanjutkan dengan membaca Alkitab gitu. Mungkin untuk Bapak Ibu di sini yang belum bergabung dan ada kerinduan untuk bergabung,
nanti juga bisa bergabung karena linknya setiap pagi kami bagikan di grup sektor 5. Dan ini adalah sungguh penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan menyertai kegiatan kita, Tuhan menyertai kerinduan kita masing-masing untuk di masa pandemi ini tetap bisa dekat dengan Tuhan. Bahkan menurut saya sih malah kita lebih dekat dengan Tuhan, begitu ya. Mungkin itu yang bisa kami saksikan untuk Bapak Ibu semua. Semoga memberkati dengan kebersamaan antara kita jemaat, terus kemudian kita menyerahkan juga minta pertolongan pada Tuhan, semuanya akan dapat berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Mungkin itu kita akan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita pujikan sebuah lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita mulai, kita mempersiapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur mengingat penyertaan Tuhan dalam upaya yang kami tempuh untuk memulai aktivitas sektor kami secara online. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah kesulitan yang kami alami, ada banyak hal yang baik yang Tuhan sediakan ketika kami belajar dan ketika kami juga lebih kreatif untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk mempelajari firman-Mu dan terutama menghubungkannya dengan kehidupan kami, umat-Mu ini. Roh Kudus-Mu bekerjalah di dalam hati dan pikiran kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman semua, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, malam hari ini kita akan menggumulkan satu tema tentang penderitaan. Judulnya adalah Menderita Siapa Takut. Saya pasang gambar sayur ya. Ada yang suka sayur ini, teman-teman? Doyan ada? Pak Yosa suka?
Suka Pak. Suka ya? Siomay enak itu Pak. Oh, dibuat siomay. Ya, dibuat siomay ya. Oke. Ada teman lain yang suka dimakan ini di apa tumis gitu? Kalau siomay kan enak dagingnya Pak Yusa. Suka kalau masakannya gimana? Ya, suka kalau punya siapa? Gimana? Iya. Ya ada orang yang mengatakan pare itu pahit gitu ya, dan ya memang pahit gitu ya. Tapi tidak sedikit di antara kita yang suka menikmati sayur pare walaupun pahit gitu ya. Ya, ada yang bilang kalau masaknya pinter nggak terasa pahitnya gitu. Tapi ya menurut saya kalau hilang sama sekali pahitnya ya sulit juga ya, tetap ada rasa pahitnya ya. Tapi rasa pahit yang ternyata dikombinasikan dengan beberapa rasa yang lain ya, rasa manis misalnya, rasa gurih. Tadi kalau Pak Yusa dibuat siomay itu ternyata enak juga gitu ya, itu membuat rasa pahit itu bisa dinikmati. Ya, hari ini istri saya kebetulan masak pare, makanya saya langsung pasang gambar pare. Nah, saya juga tahu ada beberapa hal yang sebetulnya kalau dirasakan itu pahit gitu ya, tetapi kita masih bisa menikmatinya. Bahkan kita juga tahu ada banyak hal yang pahit tapi itu bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, penderitaan sebenarnya juga tidak melulu harus dilihat secara negatif. Artinya ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari, bisa kita terima dari saat atau waktu-waktu ketika kita harus menderita. Nah, kalau kita melihat ya, ada beberapa macam penyebab penderitaan. Kita bisa mengkategorikan penderitaan itu dalam dari berbagai sebabnya. Pertama, ada yang disebabkan oleh kesalahan sendiri. Biasanya kita menyebutnya sebagai konsekuensi yang harus kita tanggung. Atau kalau itu diberikan oleh orang lain kepada kita, kita menyebutnya kadang-kadang sebagai hukuman. Ya, karena saya melakukan kesalahan, maka saya mendapat konsekuensinya. Saya mendapat hukumannya. Kalau saya melakukan kejahatan, saya mengambil barang orang lain tanpa izin, itu disebut mencuri, ya kalau ketahuan tertangkap, ya saya dihukum. Atau kalau saya kurang hati-hati di dalam melakukan sesuatu, misalnya berkendara secara sembrono, ya saya berpotensi untuk kecelakaan, dan kalau terjadi kecelakaan itu adalah konsekuensi dari kekurang hati-hatian saya atau kesembronoan saya. Jadi ada penderitaan yang memang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Ya, ini sesuatu yang kalau bisa penderitaan semacam ini tentu sebisa mungkin kita hindari. Ya, kita tidak ingin menderita walaupun itu karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita kalau bisa ya jangan sampai berbuat kesalahan yang menimbulkan konsekuensi atau membuat kita menderita karena dihukum. Jadi penderitaan yang jenis nomor 1, kita sedapat mungkin juga berusaha menghindarinya. Yang nomor 2 adalah penderitaan yang mungkin terjadi disebabkan oleh kesalahan orang lain. Kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita menjadi korban dari kejahatan misalnya. Kita sudah hati-hati ya menjalani kehidupan ini, kita sudah berusaha menata kehidupan kita, tidak mau berbuat jahat, tapi ada kalanya orang-orang yang tidak berbuat jahat pun bisa menjadi korban kejahatan. Dan korban kejahatan itu membuat, atau ketika jadi korban kejahatan membuat orang itu menderita gitu ya. Terluka, mungkin juga cukup parah lukanya, dan dia menderita. Bukan karena kesalahannya, tapi
mungkin karena kesalahan orang lain, atau kita sudah hati-hati berjalan ya, berkendara atau berjalan kaki, sudah di jalur yang benar, tapi ada orang lain yang berkendara secara ceroboh, sehingga ketika kecelakaan dan kita yang sudah hati-hati bisa jadi korbannya. Jadi ada penderitaan yang memang disebabkan karena kesalahan orang lain. Nah, yang ini pun juga kita berusaha untuk menghindarinya, walaupun karena tidak faktor utamanya bukan diri kita, ya kita tidak selalu bisa menghindari. Tapi kalau bisa kita menghindari itu. Nah, yang nomor 3 adalah penderitaan yang disebabkan oleh faktor alam. Misalnya bencana alam, ya, itu jelas karena faktor alam. Bukan selalu ya merupakan kesalahan kita atau orang lain, tapi misalnya faktor alam, misalnya gempa bumi, ya, gunung meletus, ya ini lebih sulit dihindari lagi. Ya, ini kita hanya berusaha memprediksi kalau bisa ya gempa bumi itu jangan sampai terjadi ketika kita masih berada di lokasi tertentu, atau kalau kita mau membangun rumah, kita membangun rumah di daerah yang kalau bisa jangan sampai daerah yang sudah tahu bahwa di situ sering terjadi gempa bumi. Tapi terus terang sulit dihindari. Ya, meramalkan bencana alam bukan sesuatu yang mudah, gitu. Walaupun teknologi untuk ini sudah tergolong maju, tapi kenyataannya memang sampai sekarang ini tidak mudah. Nah, jadi ada faktor-faktor alamiah bencana alam, ya, termasuk alamiah dalam arti diri kita sendiri, ya, ketika kita bertambah usia, tubuh kita semakin lemah, ya mungkin kita lebih rentan untuk terkena penyakit, ya, atau kita masuk dalam tahap-tahap di mana tubuh kita itu tidak bisa lagi memproduksi sel-sel sebaik, ya, atau sesehat pada waktu kita masih muda. Nah, karena itulah ketika beberapa bagian tubuh ini menua karena faktor alam, ya, itu kita juga harus siap dengan apa yang kita sebut penderitaan karena lemah tubuh, karena usia dan sebagainya. Nah, ada penderitaan-penderitaan yang memang kita berusaha menghindar, tapi tidak bisa, ya, tidak selalu bisa. Walaupun tidak selalu bisa, namun kita tetap berusaha menghindarinya. Nah, penderitaan-penderitaan 1, 2, 3 ini termasuk penderitaan-penderitaan yang tidak selalu bisa dihindari, tapi kita berusaha sebisa mungkin kalau bisa kita menghindarinya. Nah, tapi salah satu hal yang unik, ya, terutama di internal kita orang-orang Kristen, ya, ada sesuatu yang unik karena ada satu jenis penderitaan yang lain yang justru ada kalanya kita bisa menghindar, tapi kita tidak menghindarinya. Kita memilih untuk menghadapi dan menjalaninya. Nah, itulah penderitaan jenis yang keempat. Penderitaan yang dijalani demi tujuan yang baik atau yang mulia. Kita biasa menyebutnya sebagai pengorbanan, atau kadang-kadang disebut sebagai penderitaan itu harga yang harus dibayar. Orang tua yang bersusah payah untuk anak-anaknya misalnya, ya, kadang-kadang menjadi sangat menderita ketika mereka memenuhi kebutuhan anak-anaknya atau mengambil bagian di dalam pertumbuhan, pendidikan, ya, tumbuh kembang anaknya. Tetapi mereka rela menjalani itu demi tujuan yang baik dan mulia. Dia tahu dia melakukan itu bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Dia juga tidak terpaksa, ya, tidak diharuskan oleh siapapun, tapi dia melakukannya dari ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya, kita menyebutnya kasih, ya, tanggung jawab, ya, tapi suatu dorongan yang baik supaya ada sesuatu yang baik yang terjadi, ya, baik pada orang lain, pada anaknya, pada orang-orang yang dikasihinya itu. Nah, ada penderitaan yang semacam ini.
Jadi tidak semua penderitaan itu harus dihindari. Tidak semua penderitaan harus dihindari. Ada penderitaan yang memang kita rela untuk menjalaninya. Kita justru boleh dikatakan kita mempersiapkan diri untuk menjalani penderitaan itu. Biasanya penderitaan yang memang dijalani demi satu tujuan yang baik atau mulia. Nah, penderitaan yang keempat inilah yang akan kita pelajari secara khusus pada sore hari ini. Tapi ketika kita belajar penderitaan yang keempat, sebetulnya kita itu juga belajar untuk menjalani penderitaan yang 1, 2, 3. Karena walaupun katakanlah ya, itu bukan kesalahan kita, tapi kalau kita harus menderita, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, ya, itu akan jauh lebih bermanfaat penderitaan itu. Kita bisa menjalaninya juga dengan cara yang lebih baik dan mendapatkan manfaat yang tentu saja lebih besar. Nah, karena itulah walaupun malam ini secara spesifik kita belajar jenis penderitaan yang nomor 4, yang memang dijalani demi tujuan yang baik dan mulia, tapi apa yang kita pelajari menolong kita. Kalau sewaktu-waktu kita harus menderita misalnya karena faktor alam atau karena kesalahan orang lain, atau bahkan karena kesalahan kita sendiri. Kita siap untuk menjalani, kita tahu itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari, kita bahkan dengan rela mengatakan, oke, tidak apa-apa, saya akan jalani ini sebagai konsekuensi atas kesalahan saya. Nah, mempersiapkan diri sebetulnya menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita bilang menderita, siapa takut gitu ya, itu bukan karena kita nekat ya, bukan karena kita adalah orang-orang yang berani mati ya, atau tidak memperhitungkan risiko ya, tidak begitu ya. Kita tidak diajarkan untuk menjadi orang-orang yang asal nekat saja ya. Jadi tidak takut menderita itu bukan dalam pengertian kita itu orang yang nekat ya, tetapi justru kita berani menderita itu karena kita tahu ada tujuan yang baik, dan karena itu kita justru mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Nah, bagaimana sikap kita ketika harus menjalani penderitaan demi tujuan yang baik dan mulia itu? Atau ketika ya penderitaan harus kita jalani ya, mau tidak mau ada di depan kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Yesus yang kemudian juga diajarkan dan dilakukan kepada murid-muridnya. Di Matius 17 ayat 22 dan 23, kalau di Alkitab terbitan LAI, 2 ayat ini ada di dalam satu perikop yang diberi judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi sebelumnya memang ada pemberitahuan yang pertama mengenai penderitaannya, yaitu di Matius 16 mulai ayat 21 sampai dengan ayat 28. Nah, kita akan fokus pada pemberitahuan yang kedua. Jadi ini adalah untuk kedua kalinya Yesus memberitahu kepada para muridnya bahwa dia akan menghadapi penderitaan. Saya bacakan untuk kita semua. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ya, sampai di situ kita membaca firman-Nya. Nah, kita akan melihat beberapa hal dari 2 ayat yang pendek ini ya. Pertama, kita melihat bagaimana Yesus memandang penderitaannya. Dia menyebutkan satu istilah yang memang sangat populer ya di kitab-kitab Injil ya, termasuk di Injil Matius, yaitu anak manusia. Itu adalah istilah khas ya orang-orang Yahudi untuk menyebutkan Mesias. Jadi ketika Yesus memberitahukan mengenai penderitaannya kepada para muridnya, Yesus melihat atau mengajak mereka melihat bahwa
penderitaan yang akan dialami itu adalah bagian dari misinya sebagai Mesias atau misi mesianiknya. Dia pakai istilah anak manusia di situ. Yang diutus Bapa untuk menyelamatkan umatnya. Yang akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan yang kemudian akan dibunuh itu adalah anak manusia. Itu adalah Yesus yang sedang menjalankan misinya sebagai Mesias. Jadi Yesus tidak pernah melihat penderitaannya itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Dia menjalani itu, dia rela menjalani itu, mempersiapkan itu karena dia mengerjakan apa yang diutuskan oleh Bapa kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan umatnya. Nah, untuk satu tujuan yang mulia dalam posisinya sebagai anak yang diutus oleh Bapa, Yesus rela dan dia siap untuk menderita. Nah, tentu ini tidak semudah membalik telapak tangan. Bukan berarti sebagai manusia Yesus tidak gentar ya. Ya kita tahu di Taman Getsemani dia bergumul dan dari sana kita bisa mendapatkan atau mengintip ya kegentaran dia sebagai seorang manusia yang akan menghadapi penderitaan. Nah, penderitaan apa saja yang dialami oleh Yesus ya, sampai kemudian Yesus sebagai manusia tentu saja mengalami kegentaran. Nah, di situ ada kata diserahkan ke dalam tangan manusia. Sebetulnya kata diserahkan ini adalah kata yang sangat sangat kejam dalam tanda kutip ya. Karena begitu diserahkan maka ya terserah apa yang mau dilakukan oleh manusia itu kepada Yesus. Jadi ketika Yesus diserahkan, maka itu juga di dalamnya mengandung makna bahwa manusia itu akan melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan terhadap Yesus. Dan seperti kita baca, kita tahu Yesus mengalami semua hal yang paling bisa membuat seseorang menderita. Mungkin kita mengalami sebagian dari apa yang dialami Yesus. Dicemooh, diejek, ya, direndahkan. Ya. Itu saja kalau kita mengalami kita sudah sangat menderita. Ya. Jangankan direndahkan secara sengaja atau dilecehkan secara sengaja. Kita diremehkan saja walaupun secara tidak sengaja kita sudah sangat marah dan kita sudah merasakan betapa menyakitkan itu ya ketika seseorang meremehkan kita. Nah, ini bukan cuma satu orang tapi di depan banyak orang, di depan umum gitu ya, diejek, dihina, direndahkan ya, dan juga dibuat menderita secara fisik ya, disiksa secara fisik sebelum kemudian mereka membunuh dia. Jadi penderitaan yang dialami oleh Yesus itu adalah penderitaan yang boleh dikatakan yang paling lengkap yang bisa dialami oleh seorang manusia. Ada yang mengatakan ya enggak apa-apa mati, tapi jangan sampai menderita. Ya saya beberapa kali mendengar orang yang mengatakan seperti itu ya, enggak apa-apa mati tapi jangan menderita. Ya ada orang yang katakanlah orang yang dikasihnya, orang tuanya mungkin ya ketika meninggal dunia masih bisa bersyukur karena tidak menderita ya. Saya bersyukur Pak, Papa atau Mama tidak menderita ketika meninggal dunia. Ya masih disyukuri karena walaupun meninggal dunia tapi tidak melewati penderitaan. Atau sebaliknya, kita juga melihat orang yang sedemikian menderita tapi kemudian selamat. Itu juga masih bersyukur. Beberapa orang yang misalnya sembuh dari COVID ya, kemarin ada satu jemaat yang bicara cukup panjang lewat telepon, dia cerita bagaimana dia sembuh ya,
sangat menderita karena dia cukup parah ya ketika kena, dan menurut dia sudah hampir meninggal dunia gitu ya. Tapi kemudian selamat. Nah, itu masih bersyukur walaupun penderitaan itu sangat berat, dan dia bilang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Ya, dampaknya itu masih sangat terasa, termasuk dampak psikologis. Dia menjadi orang yang sangat takut ya. Tetapi bagaimanapun juga masih bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Nah, Yesus tidak begitu ya. Dia kedua-duanya dia dapat. Kematian juga dapat, dan penderitaan sebelum kematian itu dia juga dapatkan. Jadi betapa menderitanya Yesus kalau kita bayangkan ya. Waktu itu belum ada teknologi untuk mengurangi penderitaan, bahkan malah malah ditambah dengan penderitaan psikologis ya. Beberapa di antara kita kalau melihat ada orang menderita sebelum ajalnya, kita berusaha meringankan penderitaannya. Sehingga walaupun dia akhirnya meninggal dunia, tapi kita masih berusaha untuk menghibur dan menguatkan dia. Bahkan di zaman sekarang dokter atau fasilitas medis bisa memberikan obat pereda sakit ya, yang bisa diberikan kepada pasien yang sebelum ajalnya itu sangat menderita. Tapi semua fasilitas itu tidak sedikit pun yang dialami oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat sebelum akhirnya dia mati. Nah, kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana seseorang ketika tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan semacam itu ya. Bagaimana seorang bisa berkata tentang dirinya sendiri bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Tetapi itulah Yesus ya, dia tahu bahwa itu akan membuat dia sangat menderita. Dia tahu itu akan menjadi sebuah pengalaman bersama dengan orang-orang yang sangat kejam terhadap dia, tapi dia rela menjalani itu. Nah, yang kedua, Yesus bukan cuman dia sendiri yang mempersiapkan diri. Kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Yesus, Yesus juga mempersiapkan para muridnya. Dia mempersiapkan dirinya, tapi juga mempersiapkan para muridnya. Nah, ini sesuatu yang menarik lah, karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya perlu dipersiapkan. Mereka nantinya akan memberitakan kematian Kristus ya. Tetapi bagaimana mereka bisa memberitakan itu kalau mereka sendiri tidak mempunyai cara pandang yang tepat tentang kematian? Bagaimana mereka bisa mempunyai cara pandang yang tepat kalau kematiannya itu sedemikian menakutkan ya, menimbulkan pengalaman yang sangat traumatik ya kepada mereka. Nah, karena itulah Yesus berusaha untuk mempersiapkan para muridnya. Jadi kalau apa yang kita lihat pada persiapan yang dilakukan oleh Yesus sendiri dan juga bagaimana Yesus mempersiapkan para muridnya, kita tahu bahwa kerelaan itu membutuhkan proses ya, supaya kita rela menderita, maka itu membutuhkan proses. Ya walaupun mungkin kita sudah cukup berkomitmen, oke, saya siap ya menderita, tapi pada waktunya ada hal-hal yang memang harus kita hadapi ketika penderitaan itu sudah ada di depan mata. Nah, kalau kita memperhatikan reaksi para murid di pasal 17 ayat 23 di kalimat terakhir ya. Di sana dikatakan, maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Terjemahan bahasa Indonesia ini bagus ya, karena bukan hanya dikatakan sedih ya, tapi sedih sekali atau sangat sedih ya, kesedihan yang mendalam. Nah, itu yang dialami oleh para murid.
Nah, kalau kita membandingkan ya dengan reaksi sebelumnya di pasal 16 ketika Yesus untuk pertama kali ya pada pemberitahuan yang pertama tentang penderitaannya, para murid khususnya Petrus pada waktu itu ya, dia reaksinya masih dengan keras menyangkal, ya, menolak kenyataan bahwa Yesus harus menderita. Dia menolak kabar itu dengan keras. Ya, kalau kita membandingkan dengan orang sakit ya, atau bagaimana ketika seseorang yang sakit parah lalu kemudian diberitahu oleh dokter. Ya, pada waktu diberitahu oleh dokter ya, orang yang sakit parah itu dokternya misalnya memberitahu bahwa Bapak atau Ibu, ya maaf saya sampaikan terus terang bahwa Bapak atau Ibu ini kena kanker atau kena kanker. Ya. Tentu kita terkejut ya kalau kita diberitahu itu, siapapun yang diberitahu divonis begitu tentu akan sangat kaget ya. Dan tidak jarang reaksinya ya persis seperti reaksi Petrus ini. Nggak mungkin ya, itu nggak mungkin terjadi. Apalagi kalau kita merasa kita ini sudah menjaga kesehatan kita dengan baik ya, itu mustahil ya. Kadang kita berkata ini pasti salah ini diagnosanya. Ya, kadang kita menyalahkan dokternya, ini dokternya keliru ini gitu ya. Kita berusaha cari dokter lain. Ya. Itu sering terjadi. Itu saya kira reaksi yang wajar ya, ketika kita menerima kabar yang buruk yang terkait dengan diri kita. Kita akan bereaksi seperti itu. Sebisa mungkin kita menolak. Nah, walaupun yang menderita adalah Yesus, tapi para murid tahu bahwa itu akan berdampak pada mereka. Dan karena itulah Yesus menyampaikan atau memberitahukan hal ini kepada mereka. Reaksi Petrus pada waktu itu ya, di sana dituliskan kan ya, dia menarik Yesus ke samping, menegur dia, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya, di ayat 22 ya. Petrus menarik Yesus dan dari reaksinya secara sederhana Petrus mengatakan itu tidak mungkin terjadi. Dan itulah reaksi awal. Bandingkan dengan pasal 17 ayat 23. Di sana dikatakan hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, ini berbeda dari reaksi yang pertama. Perbedaannya di mana? Kalau di reaksi yang pertama, Petrus menolak mentah-mentah apa yang dikatakan Yesus. Di sini rupanya setelah yang kedua kali disampaikan, para murid menyadari bahwa itu tidak bisa terhindarkan. Itu akan terjadi. Dan karena itulah tidak bisa lagi pakai cara kemarin, mengatakan mustahil, tidak mungkin, ya, itu tidak akan terjadi. Kata-kata itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan karena sudah tidak bisa menghindar, ya dituliskan di ayat 23, mereka sedih sekali. Ya, nah, orang-orang yang divonis sakit, ya kadangkala juga mengalami proses yang kurang lebih mirip ya, ketika setelah menolak keras-keras ya pada satu titik ya sedih ya. Nah, ini adalah contoh ya, tidak selalu begitu, tapi ya ini pola yang umum terjadi ya, penolakan, kemarahan, lalu kesedihan itu adalah bagian dari proses yang wajar sebelum seseorang benar-benar siap dan rela menderita. Jadi kalau kita mengalami reaksi-reaksi semacam itu, ya menurut saya itu wajar ya. Yesus mengizinkan para muridnya mengalami itu semua. Karena itulah Yesus memberitakan ini secara bertahap. Yesus tidak kemudian, karena muridnya menolak atau karena muridnya itu kemudian bereaksi demikian keras, ya udah, nggak usah ngomong ya, ngomong yang enak-enak aja. Ya, tidak. Ya Yesus tahu bahwa itu reaksi yang harus dihadapi oleh para murid, dan Yesus membiarkannya, mengizinkan para murid mengalami proses semacam itu sebelum mereka betul-betul siap dan rela menderita. Nah, itu yang Yesus lakukan terhadap para murid, dan
kita bisa melihat bagaimana Yesus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bereaksi secara wajar, ya, secara manusiawi. Yesus memimpin mereka sampai betul-betul mereka siap menghadapi kenyataan bahwa guru mereka memang harus menghadapi penganiayaan sampai kemudian dibunuh mati di kayu salib. Nah, inilah yang bisa kita pelajari sebetulnya, ya, dari penderitaan yang harus kita hadapi, apalagi kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang perlu kita tempuh demi sesuatu yang baik atau mulia. Ya, walaupun kita punya komitmen, punya tekad, tapi tidak bisa tidak bahwa yang namanya penderitaan itu adalah sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari. Tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau memang itu tidak bisa kita hindari atau harus kita jalani, ya marilah berproses. Ada waktunya kita merasa tidak terima, kita marah, kadang ketika terjadi dan ada orang lain yang bisa disalahkan, kita menyalahkan orang lain. Ya. Tapi pada satu titik ketika kita harus menerima itu dan kita bisa menerima itu dengan baik, seringkali justru banyak hal yang positif yang kita bisa lihat pada diri orang yang menderita. Ya, jadi justru ketika dia siap dan rela, ya, setelah melewati proses-proses marah, menolak, kecewa, ya, sedih, ketika dia mulai bisa menerima, ada banyak hal yang baik, ya, yang terjadi karena dia mampu melihat berbagai hal positif dari penderitaan yang harus dijalani. Jadi hal yang mula-mula menakutkan itu seringkali malah memberikan sesuatu yang baik, ya, yang positif. Ini gambar apa, teman-teman? Pak Yuyut harusnya suka ini, ya. Suka, ya, Pak Yuyut. Pak Yusa, ya, mungkin beberapa teman juga suka, ya. Istri saya itu dulu kalau minum kopi ya pakai gula, ya, sama seperti kebanyakan orang. Saya nggak pakai gula, memang saya sudah lama kalau minum kopi itu tidak pernah pakai gula, ya, kopi pahit. Jadi kami bikin 2 cangkir gitu, ya, satu ya pakai gula, punya istri saya, lalu saya kopi yang pahit. Ya. Lama-lama dia tertarik, ya, mana enaknya sih minum kopi tanpa gula gitu, ya. Nah, sekarang, ya, dia kalau minum kopi tanpa gula, jadi ketularan minum kopi pahit. Bahkan kadang-kadang kalau pas kami dapat kopi yang bagus, ya, istri saya itu bisa merasakan, ya, padahal itu kopi murni, ya, nggak ditambahi apa-apa, tapi kadang bisa merasakan kok ada manisnya gitu, ya. Kadang dia nanya, ini kamu kasih gula, tak? Enggak, saya bilang itu enggak pernah aku minum kopi pakai gula. Lah kok kerasa manis gitu, ya. Ya, aneh bin ajaib kan, ya. Tapi memang begitu, ya, kadangkala justru ketika kita minum kopi tanpa gula, bagian-bagian yang unik dari rasa kopi itu justru akan terasa. Jadi kalau kita cuma ngomong kopi tanpa gula itu pahit, ya memang, ya tidak salah, kopi tanpa gula ya pasti pahit. Tapi kalau kita terbiasa dan menikmati itu dengan sungguh-sungguh, ya, itu akan terasa bahwa di dalam rasa pahitnya itu ada berbagai rasa yang unik, ya. Kadang-kadang ada rasa gurihnya, ya. Ada rasa kayak mint gitu, ya. Walaupun tentu tidak sekuat kalau daun mint, ya. Tapi ada rasa-rasa itu, ya, dan itu ada di dalam kopi yang murni gitu, ya. Nah, tentu itu tidak akan terjadi kalau begitu kita minum sedikit langsung kita ngomong enggak suka, pahit. Ya, langsung kita tolak pahit, ya hanya terasa pahitnya saja. Tapi kalau kita mencoba mencari rasa itu, lidah kita itu ajaib, ya, karena sebetulnya ada bagian-bagian lidah itu yang bisa merasakan banyak hal, ya, banyak rasa. Tapi kalau kita hanya melihat pahitnya saja, ya pahit, ya hitam pahit gitu, harus dikasih gula, ya. Kadang ya kopi sama gula, ya
banyak gulanya kan kadang-kadang gitu ya, supaya bisa kerasa manis ya. Nah, penderitaan juga begitu. Ya, kalau memang dibilang penderitaan itu mendatangkan sesuatu yang pahit, iya gitu. Kadang ada yang bilang itu apa ya? Ada istilah kalau orang dibuat oleh orang lain menderita di masa lalu itu orang menyebutnya kepahitan gitu ya. Karena memang ya penderitaan itu sesuatu yang membuat seseorang bisa merasakan sesuatu yang pahit dalam hidupnya. Tapi sebetulnya pahit itu bukan satu-satunya rasa. Ada banyak rasa yang lain yang bisa kita temukan kalau kita belajar untuk menerima yang pahit itu. Amin. Saat teduh buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari tidak selalu mudah berdamai dengan penderitaan-penderitaan yang pernah mendatangkan rasa pahit di dalam hati kami. Karena itulah kami mohon anugerah Tuhan, mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi kami yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kalaupun kami pernah dan sampai sekarang masih merasakan pengalaman yang pahit itu, Tuhan Engkau yang memampukan kami melihat ada bagian-bagian yang bermanfaat, bahkan yang manis dari pengalaman pahit kami. Tuhan, berikan kami ketulusan, kejujuran, tapi juga keberanian untuk menghadapi penderitaan. Bahkan penderitaan yang kami harus jalani dengan sabar untuk waktu yang tidak pendek. Tuhan, kuatkan dan tolonglah kami. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Yusa. Terima kasih Pak Timi. Jadi ingat tentang pare Pak. Jadi memang dulu di awal-awal pandemi itu kita juga pernah pare itu dirajang kemudian dimasukkan ke gelas, dimasak dengan air, diminum dengan air. Jadi pahit-pahit gitu. Jadi waktu itu kita bayanginnya bahwa memang benar dari sisi pahit itu pasti ada manfaatnya juga gitu. Karena kami dulu pernah membaca bahwa sebetulnya pahitnya pare itu bagus untuk menjaga imunitas tubuh gitu Pak. Jadi memang pahit itu kalau kita bisa melihat dari sisi yang lainnya, kita boleh bersyukur gitu, itu kita akan menemukan manisnya kepahitan. Jadi Bapak Ibu teruslah kita tetap mengandalkan Tuhan, kita selalu bersyukur apapun keadaan yang kita alami, Tuhan selalu menyertai kita. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut dengan pujian agar kita tetap setia di dalam kehidupan kita, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Setialah, Setialah. Tuhan dengan tetap teguh.
Terima kasih Pak Timi. Kita akan mengakhiri ibadah KD online kita. Untuk itu mohon Pak Timi untuk berdoa bagi kita semua, terkhusus untuk pokok-pokok doa yang sudah kami sampaikan. Sekaligus kita akan menutup KD kita malam hari ini, Pak. Langsung doa berkat berarti ya, Pak? Iya, Pak. Oke, ya. Ya, mari teman-teman, ada beberapa pokok doa yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersehati berdoa buat Ibu Suraji, terutama untuk pemulihan kesehatannya. Tuhan yang menolong Bu Suraji agar bisa pulih dari stroke-nya. Tuhan pakai obat-obat yang dikonsumsi, dan juga Tuhan bekerja di dalam tubuhnya sehingga syaraf-syarafnya bisa berfungsi dengan lebih baik. Kami juga berdoa buat Pak Santo, keponakan dari Pak Alfred yang masih dalam perawatan di ICU Rumah Sakit Suwandi. Tuhan yang menolong Pak Santo, Tuhan yang juga memberkati semua perawatan dan pengobatan yang sedang dilakukan. Engkau juga yang menopang dia ya Tuhan, memberi kekuatan di dalam tubuhnya sehingga sanggup melawan sakit penyakitnya. Kami juga ingat akan Ibu Yonatan. Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Yonatan. Engkau juga yang selalu menopang hidupnya, Engkau yang selalu menyertai dia di dalam segala keadaan. Karena itu kami berdoa agar Engkau juga memulihkan dia dari rasa tertekan atau depresi yang dialaminya. Berikanlah damai sejahtera Tuhan. Berikanlah juga ketenangan di dalam diri Ibu Yonatan sehingga dia boleh menghadapi kehidupannya dengan lebih bersemangat dan juga dengan lebih baik. Tuhan yang memberkati orang-orang di sekitarnya, keluarganya, dan siapapun yang Tuhan tempatkan untuk menolong Bu Yonatan agar Tuhan melalui mereka Engkau bekerja untuk pemulihan Ibu Yonatan. Kami juga berdoa buat Bapak mertua dari Ibu Sofi yang masih dalam pemulihan dari sakitnya. Tuhan, Engkau yang menopang dan menolong sehingga Bapak mertua dari Ibu Sofi boleh sehat kembali. Tuhan berkati dokter yang merawat. Tuhan juga berikan obat yang terbaik buat Bapak mertua Ibu Sofi. Berkati juga Bu Sofi yang menjaga dan juga semua keluarga yang lain yang ikut memberikan perawatan. Kami juga berdoa buat Pak Pauki yang sedang berlayar. Tuhan yang menjaga, yang melindungi, dimanapun dia berada, ketika dia menjalankan tugas dan pekerjaannya, Tuhan Engkau yang memberikan perlindungan dan Engkau yang menopang. Tuhan juga berkati semua rekan-rekan Pak Pauki, semua anak buah kapal, dan juga kapten dan semua yang ikut di dalam kapal itu, Tuhan yang melindungi dan menjaga. Kiranya pelayaran mereka berjalan dengan baik, mereka bisa sampai di tujuan dan pulang kembali dengan selamat dengan pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami tahu setiap kami juga keluarga kami adalah unik, tetapi kami percaya di dalam keunikan keluarga kami masing-masing, dalam keunikan rumah tangga kami masing-masing, Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada, dan Engkaulah yang menopang kami. Biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga boleh terus melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu, juga melalui sektor 5 ini. Berkatilah teman-teman pengurus, berkati juga semua rekan yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan di sektor 5. Berikan kreativitas, berikan semangat,
berikan juga ketulusan dan kasih yang dari Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan di sektor 5 ya Tuhan, yang teman-teman pengurus kerjakan, sungguh-sungguh akan membuat Injil kabar baik yang Engkau sebarkan di dunia ini juga boleh didengar dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, terutama melalui pelayanan teman-teman sektor 5. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Pak Timotius untuk GADE kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di sini, untuk Pak Iwan, Bu Yohana, Pak Yuyut, Bu Monika, Pak Ernest, Bu Dina, Bu Legiman, Bu Sofi, Bu Yanti, dan Bu Asih. Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali di bulan depan di acara GADE online sektor 5. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Timi. Ya, pamit ya teman-teman semua. Ya, terima kasih. Pak Ernest. Ya Pak Timi. Terima kasih Pak Timi. Ya, Bu Sumila, Bu Asi juga. Terima Ya, Bapak cepat sehat ya, Bu Sofia. Ya, berkati ya, Pak Yuyut sama Bu Monika ya. Saya pamit ya teman-teman ya, sampai ketemu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sehat-sehat selalu semuanya.